Oke, kali ini kita bakal bedah sebuah sumber yang mengungkap kesepakatan rahasia yang benar-benar mengejutkan. Sebuah langkah yang konon mengguncang salah satu aliansi terkuat di dunia sampai ke fondasinya. Nah, ini dia klaim yang paling bikin heboh dari sumber kita. Kanada dituduh telah mengkhianati Amerika Serikat. Bayangin, tetangga terdekat sekaligus sekutu paling terpercayanya. Ini kan jadi pertanyaan gede ya. Apa sih yang bisa bikin Kanada ngambil langkah sedramatis ini? Kok kesannya malah berpihak ke rival geopolitik Amerika? Yuk kita coba urai bareng-bareng berdasarkan apa yang diungkap oleh sumber ini. Oke, kita mulai dari awal ceritanya. Menurut sumber yang kita ulas, momen yang disebut pengkhianatan ini tuh berawal dari sebuah perjalanan rahasia. Jadi, Perdana Menteri Kanada terbang ke Beijing buat ketemu langsung sama Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Nah, menurut sumber ini, pertemuan itu bukan sekedar negosiasi bisnis biasa loh. Mereka mengklaim ini adalah semacam pernyataan setia pada apa yang mereka sebut tatanan dunia baru yang dipimpin Tiongkok, yang artinya ya membelakangi Amerika Serikat. Jadi, apa sih isi deal rahasia ini sebenarnya? Yuk kita bedah. Apa aja yang disepakati di balik pintu tertutup sampai bisa memicu reaksi sekeras ini? Intinya sih, kesepakatannya itu simple, semacam barter. Tiongkok dapat akses pasar Kanada buat mobil listrik mereka dengan tarif yang super rendah. Nah, sebagai gantinya, Kanada bisa ngejual produk andalan pertanian mereka, minyak canola, ke pasar Tiongkok yang gede banget. Sebuah pertukaran yang sangat signifikan kan? Coba deh lihat penurunannya, gila banget kan? Tarif mobil listrik Tiongkok yang masuk ke Kanada itu anjlok dari 100% jadi cuma 6,1%. Ini sih sama aja kayak ngebukain pintu gerbang lebar-lebar. Nah, sekarang kita lihat apa yang didapat Kanada. Tarif minyak canola mereka yang masuk ke Tiongkok juga terjun bebas. Dari 84% jadi cuma 15%. Ini jelas jadi penyelamat buat para petani di sana. Dan mungkin ini yang ngejelasin kenapa pemerintah mereka berani banget ambil risiko ini. Nah, ini yang bikin kita bertanya-tanya, kenapa? Kenapa minyak canola ini penting banget sampai-sampai Kanada, menurut sumbernya ya, rela mempertaruhkan hubungannya sama Amerika? Buat ngerti seberapa pentingnya ini, sumber kita ngasih perbandingan yang pas banget buat kita di Indonesia. Coba bayangin deh seberapa vitalnya minyak sawit buat ekonomi kita. Nah, katanya kayak gitulah posisi minyak canola buat Kanada. Ini bukan sekedar komoditas, tapi udah jadi industri fundamental. Dan datanya emang nunjukin itu loh. Kanada itu pemain dominan di pasar canola global, jauh di atas negara-negara lain. Jadi jelas banget kalau ngelindungin industri ini udah jadi soal keamanan ekonomi nasional buat mereka. Dan nilainya, gede banget. Industri canola ini nyumbang 738 triliun rupiah tiap tahun ke ekonomi Kanada. Ini jelas bukan bisnis receh. Ini tuh pilar ekonomi yang mereka rasa harus dilindungi, apapun caranya. Tapi ternyata ceritanya nggak cuma soal minyak canola. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang Amerika. Menurut sumber kita, buat mereka taruhannya itu jauh lebih gede. Industri canola senilai 738 triliun itu emang penting, gede banget. Tapi itu bukan angka yang bikin Washington panik. Hadiah utamanya yang jadi rebutan nilainya jauh lebih besar. 25 kuadriliun rupiah. Iya, kalian nggak salah dengar. Itulah nilai pasar otomotif domestik Amerika. Dan menurut sumber kita, angka inilah yang memicu kemarahan Washington. Bagi mereka, kesepakatan Kanada ini bukan soal nyelamatin petani, tapi serangan langsung ke jantung industri mereka. Kenapa bisa segede itu? Nah, ini dia alasannya. Pasar otomotif Amerika itu raksasa, menyumbang 6% dari seluruh PDB negara. Jadi kekhawatirannya adalah, dengan tarif rendah itu, Kanada pada dasarnya ngebuka pintu belakang buat mobil listrik Tiongkok buat membanjiri seluruh pasar Amerika Utara, yang ujung-ujungnya bisa melumpuhkan produsen mobil Amerika sendiri. Ya kebayang kan, dengan taruhan segede ini, nggak heran kalau langkah Kanada, seperti yang digambarkan sumber kita, menciptakan keretakan yang dalam dan terus melebar di antara dua negara sekutu yang harusnya paling solid ini. Coba lihat kita lihat timeline-nya. Ini nunjukin seberapa cepat situasinya berubah. Di tahun 2024, Amerika dan Kanada tuh masih satu suara, sepakat buat pasang tarif 100% ke mobil listrik Tiongkok. Baru 2 tahun kemudian, Kanada tiba-tiba belok arah dan ngelanggar kesepakatan itu secara sepihak. Amerika jelas nggak tinggal diam, reaksinya cepat dan keras. Peringatan publik dari Menteri Transportasi ini, seperti yang dilaporin sumbernya, itu udah kayak tembakan peringatan yang jelas banget, sinyal kalau Amerika menganggap ini sebagai tindakan yang sangat tidak bersahabat. Dan masalahnya nggak berhenti di situ. Konfliknya makin panas, sampai-sampai disebut sebagai perang propaganda.
Jadi Kanada dituduh bikin iklan di dalam Amerika, dan yang bikin kaget, mereka pakai citra ikon Partai Republik, Ronald Reagan, buat menentang kebijakan tarif pemerintah AS waktu itu. Ini jelas bikin Donald Trump murka. Wah, provokatif banget sih langkah ini. Nah, dari semua ini, sumber kita ngasih satu pertanyaan terakhir yang, jujur aja, bikin merinding. Kalau aliansi yang paling solid sekalipun, kayak Amerika dan Kanada, bisa retak di bawah tekanan persaingan global, apa artinya ini buat stabilitas dunia? Apa yang bakal terjadi selanjutnya? Nggak ada yang bisa nebak.